Namun Kepala Badan pada saat ada pertanyaan sejauh mana uji cobanya terhadap yang terdampak COVID-19 ini masih dalam proses untuk penelitian lebih lanjut ya. Walaupun sifatnya ini adalah pencegahan supaya ekspansi dari virus tidak menyebar terlalu jauh. Nanti akan disampaikan oleh Bu Indi bagaimana progres riset dan potensinya ke depan. Kemudian nanti Dr. Wisnu dari IPB itu akan membahas terkait masalah screening senyawa potensial untuk COVID-19 dan juga Dr. Ingrid akan membahas terkait masalah potensi produk litbang ini untuk pencegahan corona. Nah, tentu ini hal yang baru bagi publik ya, terutama bagi para peneliti. Jadi di tengah situasi COVID-19 ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, tetapi dari data yang kita perhatikan di media untuk di Indonesia jumlahnya semakin meningkat walaupun sudah diberlakukan PSBB. Nah, tentu ini menjadi solusi konkret di tengah-tengah kepanikan masyarakat untuk tidak bisa melakukan aktivitas banyak. Bahkan sudah banyak yang meminta produk ini didapatkan di mana dan kemudian harganya berapa. Nah, ini tantangan bagi Litbang untuk nanti bisa lebih memperluas pasar ekspansinya. Nah, kesempatan pertama diskusi ini akan kita bagi jadi tiga sesi. Pertama penyampaian dari narasumber, nanti masing-masing 15 menit. Kemudian setelah itu ada tanggapan dari pembahas. Sebenarnya Bu Indi sama Bu Evi dari Kepala Balitro kita minta sebagai pembahas atau pendukung dari diskusi ini. Kemudian nanti ada pertanyaan dari audiens yang hadir pada sore hari ini dan terakhir closing statement. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Dr. Idi selaku Kepala Balipet dalam hal ini mewakili Kepala Badan Litbang. Silakan Bu. Pak Saifuddin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang saya hormati dan juga tidak lupa juga para peserta webinar hari ini. Mohon maaf menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Kepala Badan barusan menelpon saya bahwa beliau masih ada di CNN sehingga beliau mewakilkan ke saya untuk bisa share informasi terkait eukaliptus di acara yang sangat terhormat ini. Pak Moderator, apakah saya presentasi atau seperti apa ini ya? Kalau mau menyampaikan by time silakan Bu, tapi kalau langsung juga tidak ada masalah. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa review mungkin ya tentang eukaliptus sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya hampir sama sebenarnya disampaikan oleh Kepala Badan ke kami di tim riset Balitbangtan sehingga mungkin dengan beberapa slide yang akan kami hadirkan pada saat ini akan bisa menjelaskan kenapa kami memilih eukaliptus ini untuk sebagai tanaman yang bisa berpotensi untuk mencegah COVID-19. Saya mohon izin saya akan screenshot, akan share screen. Sudah kelihatan ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian ya? Sudah Bu, oke Bu, siap Bu. Kelihatan Bu. Oke Bu, ready Bu. Baik. Saya mungkin belum banyak yang belum kenal dengan saya. Saya adalah Indi. Saya Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner yang sekaligus juga peneliti utama di bidang virologi molekuler. Bidang saya pada tahap pertama saya masuk sebagai peneliti itu sebenarnya adalah meneliti virus corona. Sebenarnya tahun 2002-2003 itu saya
S2 saya tentang virus corona. Dan kemudian karena memang karena ada virus flu burung, selanjutnya penelitian saya fokus ke virus flu burung dan tidak menyangka ternyata beberapa puluh tahun kemudian ada wabah yang disebabkan oleh corona ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa eukaliptus ini termasuk dalam famili Myrtaceae yang terdiri dari sekitar 900 spesies dan subspesies. Nah, eukaliptus ini memang pohon asli dari Australia, di mana dia mempunyai kemampuan adaptasi yang baik karena dia memang mudah dalam hal penanaman dan pertumbuhan yang cepat. Kemudian biasanya memang eukaliptus ini digunakan untuk minyak, gam, selulosa, kemudian kayu, dan juga minyak atsirinya banyak diekstrak dari daun yang digunakan untuk industri, obat-obatan, dan parfum dan makanan. Kemudian seperti kita tahu bahwa khasiat minyak atsiri itu sangat beragam, termasuk minyak atsiri dari eukaliptus ini, di mana minyak atsiri dari eukaliptus ini memang berpotensi bisa membunuh beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus, terutama seperti virus influenza dan virus corona. Kemudian, kandungan utama yang terkandung di dalam minyak esensial daun eukaliptus ini adalah 1,8 sineol ini sekitar 49-83% dan alpha-pinin sekitar 1,27 sampai 26,35%. Nah, eukaliptol yang 1,8 sineol yang disebut eukaliptol inilah yang merupakan komponen utama dari minyak atsiri yang dikenal mempunyai potensi sebagai antivirus, antiinflamasi, dan juga sebagai antimikroba. Dalam antibakteri, eukaliptus ini memang sangat manjur untuk bisa membunuh bakteri gram positif karena memang dia mengganggu produksi ATP-nya di dinding sel dari bakteri tersebut. Namun, dia kurang baik jika digunakan oleh bakteri yang mempunyai gram negatif. Jadi, dia lebih resisten. Bakteri gram negatif ini memang, tapi karena memang cara kerja, mekanisme kerja dari eucalyptus oil ini pada dinding bakteri yang kebetulan dipunyai oleh bakteri gram positif. Kemudian beberapa khasiat yang lain adalah dengan 2% eucalyptus ini terbukti bisa menghambat influenza H1N1 dengan konsentrasi virus CCID 50. Sekaligus saya akan men-share tentang apa yang telah kami temukan juga, bahwa dengan eukaliptus hanya 1%, kita juga dapat menghambat virus influenza H5N1 dengan konsentrasi virus sampai 10⁻³ EID 50. Jadi virus dengan konsentrasi 1%, jadi eukaliptus ini bisa membunuh H5N1 dengan uji netralisasi yang kita gunakan itu sampai 10⁻³ EID 50. Dan malah kalau di sini dari penelitian yang lalu kita lihat bahwa hemaglutinasi HA ini menurun sampai 4 kali lipat, tapi eukaliptus yang kita gunakan dengan konsentrasi sedemikian itu adalah dia bisa sampai mengenolkan hasil uji hemaglutinasi ini. Jadi memang luar biasa khasiat eukaliptus ini untuk membunuh virus H5N1. Bayangkan virus H5N1 adalah virus yang sampai saat ini endemis di Indonesia, dan siapa tahu suatu saat akan terjadi sporadis lagi kejadian ini di Indonesia. Jadi kalaupun nanti wabah corona sudah berakhir 1 tahun, 2 tahun mendatang, eukaliptus oil ini sangat bisa digunakan untuk mencegah penularan virus influenza, baik itu H5N1 maupun seasonal flu, influenza biasa yang terjadi di kita sehari-hari untuk flu biasa tersebut. Kemudian uji antivirus eukaliptus ini juga mempunyai beberapa konsentrasi dan kita memang sudah melakukan uji toksisitas, kemudian uji antivirus terhadap beberapa jenis influenza ini. Kita tahu bahwa influenza ini terdiri dari highly pathogenic dan juga low pathogenic, dan kita sudah mencoba melakukan uji netralisasi virus-virus tersebut dengan eukaliptus. Nah, 1,8 sineol ini, eukaliptol ini di tikus, di mencit, dia yang mengalami pneumonia secara
percobaan secara in vivo yang disebabkan oleh influenza, ternyata dia mengurangi tanda-tanda gejala klinis yang terjadi, di mana dia bisa mengurangi penurunan berat badan, kemudian juga meningkatkan survival rate tikus yang terinfeksi H1N1 secara signifikan. Kemudian juga dia juga mengurangi lesi dari paru-paru, komplikasi gejala klinis yang juga yang dapat dikurangi dengan pemberian 1,8 Chenneol ini. Bagaimana dengan corona? Coronavirus itu spesiesnya sangat banyak, ada 4 genus, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Di alpha coronavirus itu biasanya memang umumnya menginfeksi mamalia. Alpha dan beta itu biasanya menginfeksi manusia, sedangkan dan mamalia. Sedangkan di beta coronavirus itu dibagi lagi menjadi subclade A, subclade A, B, C, dan D. Nah, COVID-19 itu ada di sini. Jadi dia adalah beta coronavirus clade 2B. Kemudian sedangkan yang lain ada di clade ada 2D, 2C, dan 2A. Nah, dari sini kita sudah tahu seperti apa virus COVID-19. Nah, ini adalah gambaran dari genom dari virus COVID-19. Kita tahu bahwa yang merah-merah ini adalah target dari desain antiviral drug. Jadi obat antivirus yang dikembangkan adalah menyerang, biasanya akan targetnya adalah di Mpro, 3CL protease ini, di helicase, di spike, kemudian di RNA-dependent RNA polimerase, dan papain-like protease. Nah, kemudian ini kita lihat bahwa Mpro ini yang ada di dalam ekaliptol yang ada di dalam eukaliptus, ternyata dia mampu terikat dengan Mpro yang merupakan target dari pengembangan suatu obat antivirus. Jadi disinilah nanti dia bekerjanya sehingga dia Mpro dari virus akan dihambat oleh ekaliptor sehingga virus tidak akan bereplikasi, sehingga tidak akan menyebar infeksinya ke sel-sel yang lain. Jadi Bapak Ibu ada 5 target yang ditentukan, yang sudah ditentukan untuk pengembangan obat antivirus, dan salah satunya adalah di Mpro. Mpro inilah main protease yang ada di poliprotein 1A1B yang bisa yang terikat dengan senyawa eukaliptol yang ada di virus yang ada di daun eukaliptus. Nah, dengan menggunakan molecular docking, di mana molecular docking ini adalah suatu metode di mana dapat membantu kita untuk membantu melihat interaksi antar molekul, antara ligan aktif dari obat dengan virus atau antigen yang kita gunakan, seperti halnya di main ini adalah dari COVID-19 di mana direaksikan dengan eukaliptol yang ada. Ternyata memang main protease dari atau 3CL Pro dari SARS-CoV-2 ini atau yang penyebab dari penyakit COVID-19 ini menjadi target potensial dalam penghambatan replikasi virus. Jadi Chenneol 1,9 Chenneol atau eukaliptol ini memang kita lihat di sini dia memang menjadi sangat bisa terikat dengan afinitas yang tinggi dengan energi yang rendah sehingga dia merupakan satu pilihan obat yang bisa menghambat virus corona yang termasuk juga si COVID-19. Bagaimana dia bekerja? Nah, Mpro ini memang dianggap sebagai target yang sesuai untuk pengembangan antiviral, di mana dia berperan dalam processing poliprotein, pematangan virus, sehingga ketika menjadi target potensial, dia akan menghambat pembelahan poliprotein virus untuk mencegah penyebaran infeksi. Nah, gugus hidroksil, gugus keton, gugus ether dalam senyawa eukaliptol inilah yang diprediksi dia memainkan peran dalam berinteraksi dengan active site dari Mpro ini. Kita lihat dengan molecular docking. Ini adalah senyawa ligan eukaliptol. Kemudian ini adalah Mpro virus. Kemudian ini adalah molecular docking. Dan bisa memang dia memang dapat terikat, ligannya dapat terikat dengan baik dengan di Mpro dari COVID-19 ini. Nggak bisa ini ya, next slide. Baik,
Ini adalah eukaliptol dari 1,8 sineol, jadi eukaliptolnya ya. Kita lihat ini ligannya, sedangkan ini adalah Mpro dari COVID-19, dan kita lihat dia terikat dengan baik, dan dia mempunyai afinitas yang cukup tinggi, yang sangat tinggi, dan mempunyai energi yang rendah. Biasanya adalah jika sebuah apapun itu, dari obat kimia ataupun obat herbal, ketika dia mempunyai afinitas yang tinggi dengan menggunakan energi yang semakin negatif, maka itu menjadi pilihan obat yang sangat utama untuk ketika kita melakukan screening dengan molecular docking. Baik, kita lihat. Ini kok susah ya, next slide-nya. Ini adalah substrat di mana Mpro dari coronavirus itu yang berasal dari berbagai spesies itu mempunyai substrat spesifitas yang sama, yang sangat conserve. Jadi walaupun dia dari berbagai macam, ini kita lihat bahwa superimposition dari kristal, dari MERS, dari SARS, dari HK, dari Hong Kong, dari bat, ini dari bat, kemudian dari ini virus dari tikus, kemudian termasuk virus IBV, itu mempunyai substrat spesifitas yang sangat conserve di antara virus corona, termasuk virus COVID, karena memang walaupun dia mempunyai berasal dari beragam, dia memang mempunyai spesifitas substrat yang sangat conserve, sehingga ini mekanisme Mpro ini digunakan untuk sebagai target potensial penghambatan virus yang melalui mekanisme Mpro ini. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Jadi meskipun dia mempunyai keragaman sekuen yang cukup besar di antara protease coronavirus tadi, jadi ada SARS, MERS, kemudian IBV, itu dia mempunyai spesifitas substrat yang bersifat sangat conserve. Nah, kita menggunakan dua dalam riset kita, yaitu beta coronavirus dan juga gamma coronavirus yang penyebab IBV. Nah, infectious bronchitis virus yang merupakan gamma coronavirus ini merupakan corona model, ya saya tegaskan lagi, corona model yang biasa digunakan untuk target inhibitor bagi virus SARS-CoV sebelumnya. Jadi SARS coronavirus sebelumnya, belum yang COVID ini. Jadi ini diharapkan juga mempunyai potensi yang sama, karena memang gamma coronavirus dari infectious bronchitis virus ini digunakan untuk model dalam penghambatan virus, antivirus dengan Mpro ini. Jadi hasil studi penghubungan uji L3LC Pro ini berlaku universal, dan desain inhibitor spektrum luas yang menghambat semua main protease terutama coronavirus, dan ini layak digunakan oleh semua virus, semua jenis coronavirus. Beberapa, jika Bapak Ibu melihat di bawah banyak sekali publikasi internasional, kita lihat bahwa yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal yang sangat prestisius, kita lihat bahwa antivirus berbasis main protease dari coronavirus itu merupakan basis dari desain dari anti SARS-CoV ini. Jadi main protease yang terdapat di beberapa di banyak sekali spesies ataupun genus dari coronavirus ini mempunyai mempunyai substrat specificity yang conserve di semua, hampir di semua coronavirus, dan IBV yang kita gunakan memang merupakan model coronavirus yang digunakan untuk dalam mencari suatu potensi suatu obat. Nah, kita lihat bahwa memang substrat binding pocket-nya itu terletak di antara celah di antara subdomain 1 dan 2, khususnya di spike 4, spike 2, dan spike 1 di antara Mpro coronavirus, yang menunjukkan kemungkinan untuk desain inhibitor yang spektrum luas yang menargetkan Mpro dari semua coronavirus. Jadi begitu mekanismenya. Dari bagaimana dia bisa menghambat, bagaimana ketika kita menggunakan virus corona model, terutama infectious bronchitis ini merupakan virus corona model yang digunakan untuk target inhibitor bagi sebuah target obat. Tidak hanya eukaliptol, tapi juga target obat yang lain, seperti target obat-obat kimia yang digunakan. Jadi kita menggunakan virus model yang tersebut.
Kemudian selain daya antivirus, dia juga mempunyai daya antimikroba yang sudah saya sebutkan tadi. Inhaler eukaliptus secara signifikan dapat menurunkan skor nyeri, bahkan dia bisa memiliki efek seperti morfin dalam menghilangkan rasa sakit pada mencit. Kemudian juga dari hasil beberapa penelitian, kelompok yang diobati inhalasi dengan eucalyptus oil menunjukkan penurunan tekanan darah yang signifikan. Jadi dia menurunkan tekanan darah secara signifikan, secara statistik, yang menunjukkan bahwa eucalyptus oil ini dapat meningkatkan relaksasi, mengurangi aktivitas simpatis, dan meningkatkan aktivitas parasimpatis, sehingga tekanan darah bisa turun sampai ke normal tensi. Selanjutnya, 1,8 sineol ini adalah antagonis human transient receptor potensial A1, TRP. TRP A1 ini memang berfungsi sebagai reseptor untuk suhu dingin dan mekanonesensi somatik untuk 1,8 sineol. Dia memiliki efek analgesik dalam menghambat TRP1 ini. Jadi dia juga dalam hal ini kenapa dia memiliki efek menghilangkan rasa sakit, karena memang dia berfungsi sebagai reseptor untuk suhu dingin. Nah, eucalyptus oil ini yang mengandung limonen dan 1,8 sineol juga memberikan efek menghilangkan rasa sakit pada tikus yang distimulasi secara termal. Dan juga kita lihat ada beberapa contoh-contoh, misalnya dia bisa 3% eucalyptus oil ini setiap 30 menit selama 3 hari bisa mengurangi rasa sakit dan respon peradangannya cukup bagus. Jalur ini mungkin bisa dijelaskan dengan cukup dengan mencakup sistem olfaktorius, jadi dengan menghirup minyak esensial dianggap sebagai tindakan langsung ke sistem saraf otonom melalui sistem olfaktorius. Jadi eucalyptus oil juga dianggap dapat memodulasi tekanan darah melalui sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Jadi begitu luar biasa. Kemudian dia juga mempunyai efek kardiovaskuler. 1,8 sineol ini dia juga dapat menurunkan tekanan darah pada tingkat normotensif dari tensi yang normal, menghasilkan endothelium dependent vasoreduction pada aorta. Nah, kemudian selanjutnya laporan lain menunjukkan bahwa pemberian ini juga bisa dapat mengurangi aktivitas kontraktil pada tikus. Kemudian efek anti radang dari 1,8 sineol ini dalam eucalyptus oil ini memang dia masuk dimodulasi melalui downregulasi selektif jalur PRR, termasuk reseptor PRR ini. Jadi dia memang untuk antiinflamasi dia masuk dalam jalur reseptor PRR ini. Jadi termasuk dalam common downstream signaling cascade partners. Kemudian untuk kasus influenza, dia juga melalui mekanisme hambatan terhadap sitokan proinflamasi. Kita ketahui bahwa seseorang yang mengalami infeksi dari H5N1, influenza H5N1, dia mengalami badai sitokain di mana sangat banyak sekali TNF-alpha dan interleukin 1 beta yang secara nyata ini dapat berbahaya bagi si penderita, dan dengan dia ternyata senyawa 1,8 sineol ini dia mempunyai efek bisa menurunkan efek dari karena dia mempunyai proinflamasi sitokain ini. Jadi dia mempunyai diduga yang dia bisa beraktif dalam mengurangi badai sitokain ini. Jadi kita lihat bahwa di dalam 1,8 sineol ini juga diketahui dapat menurunkan peningkatan sitokan proinflamasi. Banyak sekali jalur yang bisa kita lihat dari eucalyptol ini dalam menurunkan badai sitokin yang terjadi pada pasien atau pada hewan coba yang diinfeksi dengan virus influenza. Nah, ini secara in vitro juga dia mampu memproduksi sitokin oleh limfosit perifer manusia normal secara in vitro. Kemudian juga banyak sekali, misalnya dia mempunyai efek penghambatan pada sitokin, kemotaksis, interleukin 8, interleukin 5, dan kemudian mungkin memiliki juga aktivitas anti alergi dengan penghambatan produksi interleukin 4. Nah, dari hasil ini membuktikan bahwa pengobatan sistemik dengan 1,8 sineol ini mungkin juga berguna untuk mengontrol aktivitas proses inflamasi yang menyebabkan asma atau COPD.
Nah, efek konstituen inhaler essential oil dapat dimediasi dengan dua jalur, yaitu jalur neurologis yang bekerja pada sistem saraf pusat melalui saraf olfaktorius tadi, dan jalur farmakologis yang terjadi melalui aliran darah. Jadi inhalasi, jadi yang kita hirup melalui paparan ini cukup penting berkaitan dengan peran atau aroma bau pada aromaterapi, tetapi dari sudut pandang keamanan, inhalasi memberikan resiko yang sangat rendah pada kebanyakan orang. Jadi mengingat minyak atsiri ini mudah menguap, sehingga dia langsung mencapai lokasi aktivitas yang dituju, sehingga minyak atsiri banyak digunakan pada berbagai kondisi pernafasan. Nah, inhaler, jadi substansi yang dihirup, kemudian menuju saluran pernafasan, kemudian melalui trakea, masuk ke dalam bronkus, dan kemudian menuju ke bronkiolus yang lebih halus, dan akhirnya berakhir di alveoli dari paru-paru, di mana terjadi pertukaran gas dan dengan darah. Nah, alveoli ini sangat efisien dalam mengangkut molekul-molekul kecil seperti konstituen minyak esensial ke dalam darah. Nah, efisiensi ini yang meningkat seiring dengan laju aliran darah melalui paru-paru, laju dan kedalaman pernapasan, dan juga kelarutan molekul dalam lemak. Jadi memang substansi yang kita hirup itu memang bisa masuk ke dalam alveoli paru-paru. Nah, epitel olfaktori bertindak sebagai membran absorpsi, dan sebagian besar molekul ini bersentuhan langsung dengan mukosa hidung ketika diserap ke dalam sirkulasi secara umum. Kemudian konstituen minyak atsiri ini juga diserap melalui inhalasi dengan memasuki aliran darah dan mencapai sistem saraf pusat dengan relatif mudah. Nah, 1,8 sinol ini dapat diserap melalui udara pernafasan, dapat dideteksi dalam darah 5 menit. Jadi ketika kita menghirup, dia dapat dideteksi dalam darah setelah 5 menit. Kemudian dengan menghirup kita kemudian mencapai puncaknya setelah 18 menit dan berakhir setelah sekitar 104,6 menit. Jadi kira-kira 1 jam 40 menit ya sudah hilang efeknya. Jadi ketika kita menghirup berarti 5 menit sudah terdeteksi. Puncaknya adalah ketika 18 menit dan rata-rata waktu yang dibutuhkan puncaknya adalah sekitar 6,7 menit. Kemudian waktu paruh eliminasinya sudah berakhirnya sekitar 1 jam lebih 40 menit ketika kita menghirup. Ini adalah paten yang saya temukan bahwa yang saya temukan di jurnal bahwa sudah dipatenkan metode dan juga metode pengujian dan juga alat untuk mencegah dan mengobati dari SARS, dari yang menyebabkan Severe Acute Respiratory Syndrome SARS yang lalu, di mana kita tahu bahwa paten ini menggunakan beberapa minyak atsiri, yaitu Eucalyptus globulus, Malaysia ini minyak kayu putih ya, Eucalyptus citriodora dan Eucalyptus radiata. Dan ini memang sudah dipatenkan ternyata untuk mengobati SARS yang terjadi pada tahun 2002 yang lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa kami Badan Litbang Pertanian tidak ujuk-ujuk sebenarnya meneliti eukaliptus ini, namun melalui proses terlebih dahulu di awal dari bulan April, bulan Maret akhir kita lakukan studi literatur, kemudian beberapa yang memenuhi persyaratan yang mempunyai potensi antivirus yang prospektif, kita lakukan molecular docking, seperti akhirnya kita pertama kali menguji dengan eukaliptus ini, dan ternyata secara in vitro kita temukan dengan menggunakan virus model kita, selain virus influenza yang jelas-jelas 100% dia mampu membunuh virus influenza yang H5N1, virus influenza tipe ganas ini bisa dibunuh oleh eukaliptus, dan juga bisa membunuh virus corona yang kita gunakan, virus corona model, IBV. Kenapa kita menggunakan virus corona model? Pertama, kita tidak mempunyai virus COVID-19. Yang kedua, virus model ini adalah virus model yang digunakan untuk berbagai macam research antiviral drug design. Jadi desain antiviral drug ketika dia ingin menemukan obat untuk coronavirus, termasuk adalah SARS, virus SARS yang tahun lalu, seperti itu. Jadi kita harapkan memang mekanismenya akan seperti hal tersebut, yaitu melalui mekanisme MPRO, mampu juga digunakan untuk
mengurangi paparan terhadap virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga dengan penjelasan kami dari Badan Litbang Pertanian bisa setidaknya membuka wawasan Bapak Ibu sekalian bahwa inilah mekanisme kerja yang mungkin selama ini kita sering gunakan, tetapi kita tidak sadar manfaat dari minyak tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian presentasi dari Badan Litbang Pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eukaliptus. Penjelasannya cukup sistematis dari Dr. Indi. Dan saya memperhatikan di sini ada Ibu Dr. Evi ya, Kepala Balitro, nanti kontributor juga, dan ada Profesor Ika kalau tidak salah dalam forum ini juga. Baik, waktu kita sangat terbatas. Kita lanjut ke Dr. Wisnu dari Sekretaris Pusat Bio Farmaka IPB. Mungkin waktunya lebih singkat lagi nih Pak Wisnu, kurang lebih 10 menit. Kemudian nanti kita sharing dengan Bu Ingrid juga 10 menit. Silakan Pak Wisnu. Baik, terima kasih Pak Saifuddin. Saya share screen dulu ya ini. Bentar, Pak. Bisa dilihat ya nih Pak? Oke Pak, bisa Pak. Oke Pak. Udah bisa Tadi Pak. saya belum berhasil full screen ini. Dilihat, Pak. Tapi nggak usah pakai full screen, nggak apa ya ini? Oke Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangan Institut yang memberikan kesempatan pada saya Wisnu Ananta dari Sekretaris Pusat Studi Bio Farmaka Tropika IPB, juga sekaligus dosen di Ilmu Komputer IPB. Menarik sekali tadi penjelasan dari Bu Indi ya, dan tentu saja ini keterangan saya mungkin akan memberikan perspektif lain dari sisi orang komputer bagaimana berkontribusi terhadap penemuan atau screening senyawa herbal ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, sebenarnya penelitian ini adalah sudah lama dilakukan ya, sejak bulan Februari, dengan juga dilakukan bersama Fakultas Kedokteran UI. Nah, kebetulan dalam hasilnya terlihat ada senyawa sinol tadi yang disebut oleh Bu Indri ini. Maka kemudian saya presentasikan di sini bagaimana sebenarnya kita melakukan screening berdasarkan algoritma machine learning. Seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang itu data itu demikian penting ya. Bahkan minyak pun sekarang murah, tapi data itu sangat penting. Dan oleh karena itu, era sekarang itu kita berlomba-lomba untuk memanfaatkan data ini demi kepentingan berbagai bidang ya. Salah satunya adalah bidang kesehatan dalam hal ini. Nah, dan yang ingin dari dulu jadi cita-cita kami Bio Farmaka adalah bagaimana kita itu mengembangkan biodiversitas kita. Karena biodiversitas kita ini adalah data yang tak ternilai. Jadi banyak sekali tumbuhan, tanaman, hewan, dan sebagainya, terutama tanaman obat ini yang bisa kita jadikan
sebagai alternatif bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang kesehatan, dalam hal ini penyakit-penyakit yang mungkin sering menimpa masyarakat kita. Inilah salah satu misi dari Bio Farmaka. Maka biodiversitas ini menjadi sangat penting. Karena ini data yang tak ternilai dan kita hidup di era data, ya, data yang besar, ya, big data, maka salah satunya Bio Farmaka ini merekrut saya nih, ceritanya Bu Latifah dulu, almarhum Bu Latifah merekrut saya untuk mengembangkan bagaimana komputer sains atau ilmu komputer ini berperan juga dalam pengembangan herbal atau pengembangan tanaman obat ini. Nah, kalau seperti yang diceritakan oleh Bu Indi tadi, itu sebenarnya kalau sekarang disebut sebagai, kalau nggak salah, drug repositioning, ya, atau drug repurposing. Daripada kita mencari obat baru yang tentu saja memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal, maka dengan drug repurposing ini atau drug repositioning ini kita akan bisa menyingkat waktu dan juga mendapatkan obat yang murah, ya kan? Yaitu dengan melihat obat-obat yang sudah ada, yang sudah terdaftar, kemudian dilihat khasiatnya kembali. Nah, dalam konteks ini, maka peran komputer sains menjadi penting. Karena obat ini bisa direpresentasikan menjadi interaksi antara kompon, senyawa, dengan protein. Protein ini biasanya adalah yang merepresentasikan penyakit. Seperti misalnya COVID ini, bisa protein yang ada di virus. Tadi yang disebut oleh Bu Indi, ada main protease, ada juga yang dari hostnya, misalnya ACE2, misalnya seperti itu. Dan senyawa-senyawa salah satunya eukaliptus, sineol ini misalnya. Nah, ini bisa dibangun suatu jejaring, namanya jejaring senyawa dan protein yang kemudian bisa dianalisis dengan menggunakan algoritma komputasi, dalam hal ini machine learning. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya memang perjalanannya jauh, ya, tidak pendek maksudnya. Setelah kita melakukan pengumpulan knowledge, karena membangun satu analisis data itu perlu knowledge, ya, dan juga data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis demikian rupa. Kalau dalam kasus ini direpresentasikan dalam bentuk network, ya, kemudian dengan algoritma machine learning kita melakukan pengenalan pola, di mana yang menjadi basis ukurannya adalah similarity dari senyawa, similarity dari proteinnya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu ini baru kandidat sebenarnya, kemudian dilakukan docking untuk memperkuat atau melihat ikatan antara senyawa dan protein itu seperti apa. Juga dilanjutkan dengan misalnya in vitro analysis, in vivo analysis yang sudah diceritakan dengan demikian jelas oleh Bu Indi, dan masuk ke uji klinis, ya. Nah, seperti ini. Ini baru kemudian bisa digunakan sebagai obat kalau ingin menjadi obat. Nah, bagaimana drug repurposing dalam konteks produk alam? Saya melihat ada beberapa yang waktu itu beredar, ya, dari UNER yang menemukan atau mengumpulkan bahwa kurkuma itu bisa menjadi alternatif. Kemudian dari UI, Pak Dr. Sahlan itu menemukan bahwa propolis menjadi alternatif juga, dan sekarang adalah eukaliptus, ya, yang terdapat senyawanya sineol. Nah, dalam kesempatan ini kita ingin menawarkan perspektif lain. Bagaimana jika drug repurposing ini dilakukan tidak untuk produk alam tertentu, artinya tidak dimulai dari produk alam tertentu, tapi bagaimana kita mengeksplorasi data biodiversitas kita yang begitu besar. Jadi kita kumpulkan semua data senyawa, tanaman dan sebagainya, dan juga senyawanya, kemudian kita analisis. Dalam hal ini kita membangun tripartite graph atau graf interaksi tanaman, senyawa, protein, dan penyakit, dan kemudian dilakukan analisis menggunakan membangun model machine learning untuk melakukan screening dan prediksi interaksi tersebut. Itu yang dilakukan. Mungkin untuk lebih memberikan gambaran sedikit tentang apa itu machine learning, sebenarnya kalau yang mungkin sudah dikenal oleh Bapak Ibu adalah AI, ya, AI, Artificial Intelligence. Nah, machine learning ini cabang dari AI. Jadi fokusnya pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer mengenali pola dari data empiris yang dia punyai. Jadi belajar dari data empiris, belajar dari pengalaman, kemudian bikin pola, bikin generalisasi. Oleh karena itu, pengumpulan knowledge ini menjadi bagian pentingnya. Nah, sebagai skema dasarnya seperti ini. Jadi kita punya sampel, kumpulan data atau knowledge,
ya. Kemudian dari situ kita trainingkan algoritma kita, ya, sehingga menghasilkan model pembelajaran atau metode pembelajaran ini. Kemudian baru dimasukkan data testingnya. Dalam kasus kita, sampelnya nanti adalah data senyawa-senyawa obat sintetik yang dulu dipakai orang untuk mengobati SARS dan MERS. Jadi yang disebabkan oleh virus corona yang sebelumnya. Kemudian data-data testingnya adalah senyawa herbal milik Indonesia ini yang diperoleh dari herbal DBI. Nah, ini salah satu caranya. Kalau kita punya data, maka sebagian kita jadikan data latih dan sebagian kita jadikan data uji. Nah, inti dari skemanya adalah seperti ini. Kalau kita punya data, maka harus kita buat dalam bentuk feature vector atau ekstrak atau ciri atau fitur yang mencirikan data itu. Ya, jadi tidak data mentah langsung dimasukkan ke algoritma machine learning, dia nggak akan bisa mengolah dengan baik. Dan juga ada label karena ini supervised learning. Jadi ini mirip anak kecil, kita mengajari anak kecil warna merah dan biru, maka kita kumpulkan data benda-benda warna merah dan benda-benda warna biru, terus kita ajarin tuh anak kita, ini merah, ini biru, ini merah, ini biru. Nah, suatu ketika kita ajak jalan-jalan, terus kita tunjukkan ada warna merah, itu gedung itu warnanya apa? Dia bisa jawab merah. Ini warnanya apa? Biru. Nah, seperti itulah konsep pembelajaran machine learning yang supervised. Nah, ini adalah bagian dari pekerjaan yang lumayan besar, lumayan banyak ya, di mana saya ada di yang kotak warna merah ini, yang warna hijau, yaitu dengan pendekatan machine learning. Kemudian dari rekan-rekan di FKUI itu menggunakan yang pendekatan pharmacophore modeling ya, kemudian baru dilakukan docking. Nah, saya hanya fokus pada yang warna hijau ini, yaitu machine learning. Nah, kenapa digunakan dua-duanya? Karena supaya kita semakin meyakinkan bahwa senyawa herbal yang kita propose ini benar-benar punya potensi, karena sudah dilakukan dengan berbagai pendekatan. Nah, ini gambaran singkatnya, bagaimana sebuah data yang mau kita gunakan ini kita ekstraksi fiturnya. Kalau proteinnya kita menggunakan deskriptor, kita menggunakan sequence protein yang dari FASTA filenya, kemudian kita ambil beberapa metode untuk mendeskripsikan dari sequence DNA tersebut. Dari sini kita dapatkan fitur proteinnya. Sedangkan dari senyawa kita menggunakan deskriptor SMILES. Dari sini kita dapatkan juga fitur senyawanya. Nah, datanya sendiri kita ambil dari paper. Jadi pada Februari 2020 kita dapatkan dari Nature Nature ini, meskipun masih preprint, sebuah paper therapeutic option for the 2019 novel coronavirus ini, kita dapatkan datanya dari situ berupa data senyawa-senyawa sintetik yang ditengarai punya potensi, ya, senyawa-senyawa yang sudah dilegalkan oleh FDA dan sebagainya, yang sudah terdaftar, yang punya potensi untuk bisa mengatasi coronavirus yang baru ini. Meskipun itu di-reversekan atau dirujukkan pada penggunaannya pada virus-virus sebelumnya. Jadi mirip dengan apa yang dilakukan oleh Bu Indi terhadap eukaliptus ini ya sebenarnya. Nah, tapi ini senyawa sintetis. Kemudian juga ada dari paper Acta Pharmaceutica Sinica, ya Q1 juga ini tahun 2020. Jadi semua data itu kita kumpulkan, kita dapatkan yang dari senyawanya itu ada 17 human base senyawa, kemudian ada virus base senyawa, ada di antaranya yang cukup kita kenal. Kalau di human base ada chloroquine, di sini ada favipiravir, lopinavir, ada remdesivir yang selama ini disebut sebagai kandidat. Juga dari proteinnya kita dapatkan ada min protease atau TriCL Pro, kemudian ada spike-nya, ada DRP, dan seterusnya. Juga dari sisi human ada IS2 dan seterusnya. Nah, karena kita ingin membangun suatu sistem yang objektif mungkin, maka kita kumpulkan lagi, masih adakah kira-kira protein senyawa yang bisa dielaborasi atau dieksplorasi untuk dijadikan data. Nah, kita masukkan ke dalam super target. Kita masukkan ke super target. Kemudian dari situ kita dapatkan totalnya 119 senyawa dan 335 protein. Sehingga kita dapatkan totalnya adalah 39.865
interaksi antara senyawa dan protein. Dari situ yang berinteraksi positif, ya baik dari paper maupun dari Supertarget hanya 685. Interaksi positif itu artinya ada evidence bahwa dia senyawa itu punya interaksi dengan protein ini. Sisanya tidak ada atau belum diketahui. Nah, data ujinya kita ambil dari Herbal DB yang dimiliki oleh Farmasi UI. Ada sekitar 425 senyawa herbal. Nah, selanjutnya kita melakukan ekstraksi fitur. Ekstraksi fiturnya adalah kalau Smile itu menggunakan kalau senyawa menggunakan Smile. Smile ini sebenarnya untuk mengidentifikasi adanya struktur yang ada di dalam kimia. Ini sudah ada patokannya sendiri Smile, misalnya CC, etan, kemudian ada karbon dioksidnya. Kalau ada kita beri nilai 1, kalau nggak ada 0. Seperti itu. Misalnya contoh nama, senyawanya ribavirin, terus kita lihat struktur Smile-nya ada atau tidak. Nah, kalau ada 1, kalau enggak 0. Nah, ini ada 881 kolom ya dalam atau ciri atau fitur. Kemudian untuk senyawanya, untuk proteinnya kita menggunakan tiga deskriptor, ada dipeptide composition atau correlation deskriptor dan position specific scoring matrix. Ketiga ini dipilih karena masing-masing punya pendekatan yang berbeda. Dipeptide itu mengelaborasi frekuensi kemunculan asam amino, atau correlation itu adalah korelasi antar asam amino, sedangkan position specific ini berdasarkan scoring. Nah, kenapa kita pilih? Kita ingin supaya mendapatkan deskriptor yang terbaik. Setelah dihasilkan adalah deskriptor terbaiknya adalah antara dipeptide composition dan PSSP, tapi dalam hal ini lebih baik sedikit di peptide composition. Maka ini yang kita gunakan. Sehingga kita dapatkan dari struktur network chemical senyawa dengan protein ini, kita dapatkan 1.281 fitur yang terdiri dari 881 fitur senyawa yang diwakili oleh Smile tadi, dan 400 fitur dari dipeptide deskriptor. Nah, kemudian kita gunakan data itu ya untuk melatih, yaitu 685 interaksi data itu, dan juga 10% dari data yang belum diketahui interaksinya digunakan untuk melatih machine learning kita. Kita pilih 3 metode machine learning dengan basis yang berbeda. Yang pertama SVM itu basisnya adalah hyperplane, random forest basisnya adalah tree, sedangkan multilayer perceptron basisnya adalah neural network. Dipilih 3 sekali lagi supaya kita bisa mendapatkan hasil keputusan prediksi yang lebih objektif. Nah, kemudian dari setiap model kita uji Herbal DB yang ada di dalam senyawa yang ada di Herbal DB UI, ya, seperti itu. Kemudian dari situlah dipilih 125 kandidat senyawa, di mana senyawa yang dipilih ini minimal diprediksi oleh 2 metode dan memiliki kelas probability lebih besar dari 0,5. Kenapa kita masih membuat kriteria yang longgar ini? Supaya kita bisa memiliki banyak senyawa lah kandidat. Siapa tahu kita itu dari sekian banyak itu punya potensi. Tapi bisa juga kita persempit, misalkan harus 3 diprediksi oleh 3-tiganya, maka itu akan menghasilkan senyawa yang lebih sedikit lagi. Tapi senyawa-senyawa yang paling potensial akan ada tetap akan ada di hasilnya. Nah, hasilnya adalah kemudian baru dilakukan pharmacophore modeling, tapi ini nggak saya terangkan ya, ini dilakukan oleh rekan-rekan di FKUI dengan cara yang sama secara paralel. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan kemuliaan kita, dan yang beririsan itu dilakukan docking, ya, dilakukan docking. Nah, dari situ baru kita lihat hasilnya. Ini hasil yang penelitian kemarin, yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ada jambu biji merah, kulit jeruk, dan daun kelor ini yang keluar dari sini, karena di situ ada senyawa-senyawa yang cukup potensial, flavonoid ya, hesperidin, miricetin, dan seterusnya. Nah, tapi ini sudah sekarang sedang berusaha untuk dilakukan uji klinis terhadap jambu biji. Nah, cuman yang penting lagi adalah kita juga punya hasil screening lain yang menyebutkan adanya sineol ini, ya, di mana sineol ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Indi, ya, begitu juga dengan terpinolen ya, yang mungkin juga ada di dalam kayu putih ya. Nah, ini yang ada di eukaliptus ini, ya, juga nilai dockingnya. Kalau dibandingkan dengan lopinavir sebagai benchmarknya, ya mungkin masih harus diteliti lagi nih secara, tapi ini dari penelitian komputasi ya. Sementara tadi Bu ini udah menjelaskan
dari berbagai macam pendekatan uji sampai ke model virus dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, dari prediksi dan studi literatur, screening senyawa herbal dengan pendekatan machine learning ini, jadi setelah kita dapatkan senyawa prediksinya itu kita lakukan studi literatur. Ternyata dapat menghasilkan senyawa-senyawa yang potensial untuk menangkal COVID, dan itu artinya potensial ya, dan itu ada atau didukung oleh studi-studi literatur seperti hesperidin, sineol, dan seterusnya tadi, ada dukungan buktinya di studi literatur. Namun sebagaimana kita menyebutnya sebagai studi komputasi, maka sineol ataupun senyawa lain yang kita propose di sini itu masih memerlukan tindakan lebih lanjut, khususnya di wet lab, dalam hal ini adalah uji in vitro, in vivo, dan uji klinis. Mungkin demikian saja dari saya. Ini adalah kolaborasi dari teman-teman yang mengerjakan pekerjaan ini, mulai dari Februari sampai dengan Maret, bahkan sekarang juga masih sebenarnya. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Wisnu. Itu tadi penjelasan terkait masalah screening senyawa, terkait masalah COVID-19 ya. Bapak Ibu sekalian dan narasumber, kita diberikan tambahan alokasi waktu 15 menit karena tadi awal pembukaannya juga terlambat. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan dari Dr. Ingrid, yaitu terkait masalah potensi eukaliptus untuk pencegahan corona. Silakan Bu Ingrid. Iya, terima kasih Pak Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang terhormat para pembicara, Bu Indi dan Pak Wisnu, serta Bapak Ibu peserta webinar, dan kepada Pangan Institut saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk memberikan materi ini. Jadi saya Ingrid Tania, saya Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Saya akan memaparkan tentang potensi eukaliptus untuk penanganan COVID-19. Ya, presentasi saya ini, slide saya tidak banyak ya, singkat, karena fokusnya sih tadi lebih ke presentasi Bu Indi ya. Jadi saya mungkin lebih bersifat menanggapi gitu ya. Jadi outline-nya sih intinya saya akan mungkin mengulang sedikit dari yang disampaikan oleh Bu Indi ya tentang inovasi Kementerian Pertanian, yaitu produk berbasis eukaliptus. Kemudian saya juga ada mereview hasil-hasil penelitian yang dari mulai bioinformatika hingga praklinik, yang mungkin tadi juga ada mengulang sedikit dari yang disampaikan Bu Indi. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi ini saya mengulang sedikit aja ya, karena saya juga baca di media, dan kebetulan memang beberapa media juga setelah ada pengumuman produk inovasi Kementan ini, beberapa media juga menelpon saya meminta tanggapan saya gitu. Jadi ada beberapa media yang memuat pandangan singkat dari saya. Nah ini sebenarnya ini inovasi yang sangat baik sekali ya, yang saya baca di media, jadi berupa inhaler, roll-on, salep, balsem, dan diffuser. Nah ini saya juga kutip dari media, mungkin saya nggak salah kutip ya. Jadi Bapak Kementerian Pertanian mengungkapkan bahwa hasil pengujian eukaliptus terhadap virus influenza, virus beta, dan gamma corona menunjukkan kemampuan membunuh virus sebesar 80-100%. Tadi sudah disinggung Bu Indi juga ya sepertinya. Kemudian juga ini pernyataan Bu Indi ya, kalau yang saya kutip dari media, bahwa dalam berbagai studi dikatakan bahwa cukup 5-15 menit diinhalasi akan efektif bekerja sampai ke alveolus. Artinya dengan konsentrasi 1% saja sudah cukup membunuh virus 80-100%. Nah, secara empirik saya baca juga, dan ini juga pernyataan dari Bu Indi yang saya kutip dari media juga,
bahwa eukaliptus selama ini dikenal mampu bekerja melegakan saluran pernafasan, kemudian menghilangkan lendir, pengusir serangga, disinfektan luka, penghilang nyeri, mengurangi mual, dan mencegah penyakit mulut. Nah, ini sebenarnya kan riwayat-riwayat empirik ya. Riwayat pengalaman empirik yang artinya sudah puluhan hingga ratusan tahun, bahkan mungkin berabad-abad memang dipakai eukaliptus ini untuk mengatasi berbagai keluhan. Nah, kalau untuk di Indonesia memang yang saya baca dan yang saya explore gitu ya, kebanyakan itu memang riwayat pengalaman empiriknya dengan minyak kayu putih ya, yang meluka kayu putih. Dan tadi pada saat saya mengisi webinar FGD di Badan POM, juga sempat disinggung-singgung juga minyak kayu putih ini. Tadi ada pembicara yang lain ya, Prof. Swijio Pramono dari Farmasi UGM juga memberikan contoh resep gitu ya, ramuan yang mengandung minyak kayu putih, tapi ya untuk pemakaian topikal ya, dioleskan misalnya di leher, di dada, untuk melegakan pernafasan ya, dikala mengalami penyakit influenza. Nah, ini juga saya kutip lagi, jadi dari Kepala Balitbangtan, bahwa senyawa dari minyak kasiri yang telah banyak dilaporkan sebagai antivirus dan antimikroba adalah 1,8-sineol. Nah, tanaman penghasil minyak kasiri yang ada di Indonesia ini disebut memiliki kandungan 1,8-sineol yang paling tinggi dibandingkan yang tumbuh di negara lain. Jadi, termasuk yang tadi saya sebutkan, melaleuca kayu putih, eukaliptus, timus itu memiliki 1,8-sineol yang tinggi, dan diantaranya yang eukaliptus yang paling tinggi ya. Kemudian di antara spesies eukaliptus itu yang eukaliptus globulus yang memiliki kandungan 1,8-sineol yang paling tinggi. Yang memang minyak eukaliptus ini memang aslinya dari Australia, dan riwayat empiriknya juga kebanyakan dari Australia. Tapi di Indonesia juga di bagian timur banyak ya spesiesnya. Dengan yang saya kutip lagi di sini kandungannya 86,5%. Kemudian saya kutip juga bahwa beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perlakuan 1,8-sineol meningkatkan perlindungan terhadap infeksi virus influenza termasuk H1N1. Nah, ini juga tadi sebenarnya tadi mengulang dari yang disampaikan Bu Indi tentang penelitian bioinformatika yang dipublikasikan 31 Maret 2020. Kebetulan saya baca ini juga sejak awal ini mulai dipublikasikan, dan waktu itu awalnya Prof. Hani Wijaya IPB menanyakan pendapat saya gitu, tapi beliau menulis tentang minyak kayu putih gitu ya. Kemudian saya berikan jurnal ini ke beliau, ke Prof. Hani, dan lumayan akhirnya bermanfaat, dan alhamdulillah dipakai oleh Prof. Hani ya dalam tulisan singkatnya. Nah, di sini juga seperti yang tadi Bu Indi sampaikan bahwa eukaliptol ya dari eukaliptus itu merupakan inhibitor potensial yang dilihat dari hasil studi molekular docking. Nah, eukaliptolnya berpotensi mengikat protein M-Pro sehingga menghambat replikasi virus. Nah, ini tadi gambarnya sudah ditampilkan Bu Indi juga ya, jadi saya lanjut aja. Nah, ini saya mengutip dari jurnal ya, bagaimana 1,8-sineol itu bersifat antiinflamasi gitu ya, dia mengurangi inflamasi paru pada tikus yang terinfeksi virus influenza A ya. Nah, ini uji praklinik pada virus influenza A pada tikus ini yang memang menunjukkan 1,8-sineol ini bersifat antiinflamasi atau anti peradangan, artinya mengurangi peradangan-peradangan yang terjadi pada paru-paru. Kemudian saya kutip lagi dari jurnal juga bahwa 1,8-sineol ini, yakni tepatnya eukaliptol, bersifat antiinflamasi, ya, jadi menghambat sitokin proinflamasi ya pada
pada limfosit dan monosit manusia ya. Nah ini jadi kesimpulannya bahwa 18-sineol ini merupakan inhibitor yang kuat dari TNF alfa dan interleukin 1 beta ya. Jadi artinya menunjukkan bukti bahwa 18-sineol itu bersifat menghambat sitokin proinflamasi, artinya dia bersifat anti peradangan dan mengarahkan pada manfaatnya yang bersifat jangka panjang untuk mengurangi eksaserbasi atau kekambuhan dari asma, sinusitis, dan chronic obstructive pulmonary disease ya. Jadi penyakit paru obstruktif menahun. Nah, cuma saya juga menemukan jurnal ya bioinformatika, tapi ini tentang flavor agent. Flavor agentnya ini diujikan terhadap ACE2 reseptor dan M protease. Nah, ini dari hasil molecular docking yang punya yang terkuat itu glyceric acid ya, akar manis ya kalau bahasa Indonesianya, kalau istilah Indonesianya, kemudian theaflavin 3,3 digalat dan acnoside yang 3 besarnya itu. Nah, kalau 18-sineol ini urutannya 98. Jadi ini dia men-screening ada berapa ratus bahan agent flavoring ini urutannya. Nah, ini sebenarnya kesimpulan dan saran dari saya, terutama sebagai dokter dan sebagai peneliti klinis gitu ya, bahwa sebenarnya 18-sineol ini yang ada pada eucalyptus oil memang sangat berpotensi ya, berpotensi. Nah, potensinya ini kalau dari hasil penelitian ada menunjukkan yang pertama misalnya sebagai antivirus dan berpotensi, artinya berpotensi sebagai antivirus SARS-CoV-2 ya. Walaupun memang belum diujikan spesifik untuk virus SARS-CoV-2. Nah, makanya sesuai juga saran dari penelitian molecular docking yang tadi sudah disampaikan bahwa memang sangat diperlukan untuk penelitian lanjutan in vitro dan in vivo pada hewan coba yang terhadap virus yang spesifik ini ya, terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Karena kalau klaim antivirus ya misalnya kita sebut sebagai obat COVID-19. Kalau klaimnya sebagai obat COVID-19 artinya penelitiannya memang harus spesifik terhadap virus SARS-CoV-2. Ya, jadi mulai dari in vitro, in vivo pada hewan coba, kemudian hingga uji klinik. Nah, cuma kita juga kesulitan kan mendapatkan strain dari virus SARS-CoV-2 gitu. Dan apalagi ini juga cukup rumit dan panjang ya artinya. Dan diperparah lagi karena mutasi virusnya juga cukup tinggi ya. Jadi kalau klaim sebagai antivirus SARS-CoV-2 atau anti COVID-19 atau obat COVID-19 memang belum bisa dengan penelitian yang sudah ada sampai saat ini. Artinya memang harus sampai spesifik untuk diujikan pada SARS-CoV-2 hingga tahap uji klinik. Nah, kemudian ada potensi yang lain dengan klaim misalnya anti-inflamasi atau anti peradangan. Nah, ini misalnya kita dengan sudah adanya riwayat empirik gitu ya, dan juga pemakaiannya itu tidak oral, tidak diminum, tapi dengan inhalasi dan topikal, artinya sebenarnya bisa langsung melakukan uji klinik gitu ya. Tapi pada pasien COVID-19 dengan uncomplicated illness ya, yang tanpa komplikasi atau yang paling ringan, atau COVID-19 dengan pneumonia ringan gitu. Nah, itu tujuan uji kliniknya untuk menilai efikasinya dalam mengurangi gejala dan tanda inflamasi pada sistem pernafasan. Jadi misalnya mengurangi durasi sakitnya.
terus mengurangi intensitas dari gejala dan tanda yang keluhan-keluhan yang pasien rasakan gitu ya. Misalnya mengurangi gejala dari sesak nafas, mengurangi dari gejala batuk dan pilek gitu ya, atau juga bisa dilihat apakah dia punya efek mengurangi peradangan pada saluran pernafasan gitu. Itu bisa diujikan langsung dengan uji klinik dan juga sekaligus dengan mengukur mediator inflamasi pada darah dari pasien gitu ya. Jadi dengan klaim misalnya sebagai antiinflamasi ya atau sebagai pengurang gejala dari COVID-19 itu lebih realistis. Gitu. Jadi itu saran dari saya gitu ya. Sebenarnya ini slide saya yang terakhir. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjut diskusi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Ingrid. Jadi tiga pemakalah sudah menyampaikan tadi cukup sistematis dan cukup jelas. Walaupun saya yakin beberapa audien di sini sudah ada juga yang di bidang atau di bidang keahliannya. Bapak Ibu sekalian, tentu ada pertanyaan oleh publik yang juga dirilis beberapa media, bagaimana potensi pengembangannya di Indonesia hingga sampai komersialisasi, Bu Ingrid ya, sehingga nanti masyarakat bisa menjangkau dalam situasi yang saat ini cukup rumit gitu ya. Terus nanti terkait masalah akses, kemudian jangkauannya seperti apa. Bapak Ibu sekalian, di sini ada Bu Evi, Kepala Balitro, nanti akan memberikan tanggapan juga. Dan sebelum dilanjutkan dengan sesi diskusi, panitia meminta saya untuk ada 2 menit untuk iklan dari Pangan News, dari Pangan Institute. Silakan. Nggak ada suaranya ya? Statis ya. Jadi nggak menarik. Mohon izin, sebenarnya ada suara yang menjelaskan. Tidak ada? Kayaknya sudah selesai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, itu sekilas tentang Pangan News, iklan terkait masalah webnya ya, atau struktur atau program-program yang akan
digulirkan ke depan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum ke pertanyaan atau masukan dari para pakar yang ada di forum ini, saya minta Bu Evi untuk memberikan statement, Bu. Terima kasih Bapak Moderator. Kami dari Balitro, terima kasih sekali sudah diberi kesempatan. Tadi sudah sampaikan semua bahwa penelitian ini memang baru pada tahap pada virus influenza dan juga virus corona. Jadi mungkin kalau ada Bapak Ibu di sini yang punya akses ke pusat atau kemana, yang untuk kami bisa mengujikannya pada virus COVID-19. Itu teman-teman di Balitfed pasti sudah siap, tinggal kalau sudah ada strain virusnya mungkin bisa diujikan juga. Selanjutnya juga untuk uji lanjutan, seperti tadi uji klinis, tentu kami tidak bisa sendiri, kami berharap bisa menggandeng teman-teman di Kementerian Kesehatan ataupun Badan POM untuk bersama-sama melakukan uji klinis terhadap produk-produk dari eukaliptus ini. Kalau kami lihat banyak pertanyaan, apakah eukaliptus sama dengan kayu putih? Kalau dari genus memang berbeda, tetapi sama-sama memiliki bahan aktif sineol. Kami juga sedang menguji kemampuan antivirus dari kayu putih. Mudah-mudahan kalau ini sama efektivitasnya, mungkin kita akan lebih banyak, akan lebih mengembangkan yang minyak kayu putih karena itu justru yang tanaman asli Indonesia. Kalau eukaliptus, walaupun sebagian sudah ada pertanamannya di Indonesia, namun demikian lebih banyak diambil batangnya untuk bahan bangunan ataupun kertas daripada diambil daunnya untuk dijadikan minyak eukaliptus. Nah ini tentu kita tidak bisa bergerak sendiri, Badan Litbang, ada Kementerian Kehutanan, ada Kementerian Kesehatan, Badan POM, ataupun asosiasi yang lain, kita bersama-sama untuk mengembangkan kayu putih maupun minyak atsiri Indonesia untuk sebagai sumber pengobatan. Mungkin demikian Pak Moderator. Terima kasih Bu Evi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya memberikan kesempatan ke Profesor Ika 2 menit Prof. Ika ya. Dari penjelasan 3 narasumber tadi masalah materi hari ini Prof. Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indi, apa yang dinyatakan Bu Indi itu sangat komprehensif. Hanya saya ingin tanyakan bahwa yang digunakan itu adalah Eucalyptus globulus yang dikatakan sangat tinggi kandungan sineolnya, 18 sineol. Cuman saya dengar dari itu Eucalyptus itu sudah sangat banyak, ada 70 spesies kalau tidak salah, dan yang paling tinggi itu adalah yang di Ambon. Apakah yang digunakan oleh Ibu Indi ini yang dari Bali Tri sama spesiesnya dengan yang di Ambon, yaitu mengandung 18 sineol yang jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Kemudian untuk spesies yang lain, di samping globulus, apakah ada lagi spesies yang lain juga yang kandungan sineolnya tinggi? Dan apakah Ibu Indi sudah melakukan, karena yang saya dengar tadi pagi, Pak Kapus mengatakan ini akan dipatenkan. Apakah tanamannya ini Ibu Indi sudah lakukan analisa molekulernya untuk supaya nanti jangan sampai diambil oleh orang, tapi kita sudah mempunyai spesies daripada eukaliptus ini yang kandungan sineolnya sangat tinggi dan sangat efektif untuk mengobati corona. Saya kira itu saja mungkin Pak Sekretari. Baik, terima kasih Prof. Ika atas pernyataan dan pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bu Indi untuk menanggapi pertanyaan Bu Ika yang pertama. Tapi saya kasih kesempatan Bapak Ibu sekalian 2 orang untuk menyampaikan pertanyaan atau klarifikasi, silakan. Dari Jogja. Silakan dari Jogja, Pak Nur. Pak Nur, silakan Pak Nur. Masih unmute Pak, masih unmute Pak. Terima kasih yang saya hormati para narasumber, kemudian para peserta semua. Kebetulan saya Nur Sumedi dari Balai Besar Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan. Sekarang Kepala Balai Besar di sini kebetulan.
ingin menyampaikan sedikit berkaitan dengan temuan yang disampaikan oleh kawan-kawan di Badan Litbang Pertanian. Kami masuk di Badan Litbang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak. Tentu saja kami ikut berbahagia kalau kemudian eukaliptus ini bisa berpotensi untuk menjadi antivirus untuk COVID-19. Tapi tadi yang disampaikan oleh Bu Ingrid masih cukup panjang karena belum ada uji in vitro, in vivo maupun uji klinis. Nah, kenapa kami senang? Karena sebenarnya kandungan utama dari eukaliptus yang tadi disebutkan kan 1,8 seniol, dan itu ada di kayu putih. Kebetulan Jogja ini sudah mengembangkan untuk eukaliptus pelita, dan pada umumnya kita gunakan hanya untuk pulp dan paper. Jadi bukan untuk diambil kayunya, karena kandungan seniol, kandungan rendemennya sangat rendah untuk eukaliptus di Indonesia. Nah, perlu kami sampaikan dengan berat hati bahwa eukaliptus globulus ini masuk di dalam invasive alien species. Di Amerika sudah masuk di, meskipun tingkatnya moderat, sehingga memang tidak memungkinkan untuk dikembangkan di Indonesia. Kita impor sekitar 3.000 ton setiap tahun eukaliptus, dan produksi minyak kayu putih kita mungkin hanya sekitar 500 ton. Oleh karena itu memang masih perlu pengembangan untuk kayu putih. Kayu putih ini kandungannya sama 1,8 seniol, dan Jogja ini kebetulan ada salah satu pesertanya di sini, Dr. Anto Rimbawanto, sudah menemukan untuk klon unggulnya dengan 1,8 seniol yang tinggi, kemudian rendemennya juga tinggi. Kita sudah mengembangkan demplot, bahkan dengan kerjasama dengan industri kita sudah ada 4.000 hektar. Kemudian di demplot kita punya klon elit di KHDTK kita, kemudian kita juga dengan masyarakat. Jadi sebenarnya minyak kayu putih ini justru lebih potensial, karena yang pertama dia asli Indonesia. Dan kalau kemudian eukaliptus ini kita tetap dorong, kita tetap saja impor. Dan selama ini memang impor kita cukup tinggi. Jadi hampir 80% itu untuk menggantikan substitusi kayu putih itu dari eukaliptus. Dan kalau globulus ini sekali lagi masuk di invasif, dan itu kalau di temperate kemudian di iklim di kita tidak cocok, kalau kemudian kita aklimatisasi cocok juga nanti bisa menjadi kita pengalaman di kehutanan cukup banyak yang invasif. Artinya kita untuk menghentikan perkembangannya biayanya jauh lebih mahal dibandingkan kemudian kita mendatangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau kemudian minyak kayu putih menjadi salah satu alternatif karena isinya sama 1,8 seniol yang menjadi untuk tadi potensi untuk COVID-19 ini. Barangkali memang tadi yang disebutkan oleh Ibu Kepala Balai Balitri perlu sinergi juga dengan kami. Kami sekarang punya biji unggul untuk kayu putih bisa untuk hampir sejawa kalau ditanam. Jadi kalau kemudian kita kerjasama, kemudian kita punya roadmap yang jelas, bisa kita swasembada untuk senior 1,8 senior dengan sumber dari kayu putih. Sekali lagi dengan berat hati kami sampaikan bahwa kalau eukaliptus globulus yang menjadi sumbernya itu sudah dimasukkan dalam invasive alien species, dan itu berbahaya. Dan sekarang memang dikembangkan di temperate, kita banyak impor dari Cina sekitar 3.000 ton per tahun. Saya kira itu informasi awal saja, barangkali kalau kemudian nanti ada hal-hal yang lain, karena ini waktunya terbatas, bisa kita diskusikan lebih lanjut, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Nur. Baik, langsung saja saya minta Bu Indi, kemudian Pak Wisnu dan Bu Ingrid untuk merespon informasi tadi. Silakan. Baik, terima kasih, Prof. Dika. Memang dalam pemanfaat saya pertama adalah eukaliptus yang kita gunakan itu memang ada beberapa yang kita uji, itu memang ada 2 dan masing-masing mempunyai kandungan yang berbeda-beda. Jadi kandungan yang berbeda inilah juga akan mempengaruhi potensi antivirus dari masing-masing zat tersebut. Jadi kita buktikan secara in vitro dengan virus corona model yang kita gunakan, ataupun itu membuktikan bahwa sebenarnya tidak membutuhkan
1,8 sinol yang sangat tinggi untuk bisa membunuh virus corona ataupun virus influenza. Jadi seperti itu. Jadi sebagai informasi juga, kami juga sudah menguji sifat potensi antivirus dari jahe, kemudian jambu biji, kurkumin, dan beberapa hal yang lain. Dan kita sudah punya hasilnya seperti apa masing-masing dari zat-zat yang diklaim mempunyai bisa untuk membantu untuk apakah ini memang benar-benar bisa membunuh virus baik secara in vitro, karena keberhasilan in vitro nanti belum tentu juga bisa berhasil secara in vivo, apalagi di uji klinis seperti itu. Jadi memang untuk paten kita tidak mempatenkan tumbuhannya, yang dipatenkan kalau tidak salah adalah produk dari produk yang diklaim untuk paten memang dari produknya, bukan dari tumbuhannya dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa klaim yang sudah disepakati oleh Balifet, Balitro, dan BB Pasca Panen untuk mengklaim mana-mana saja yang akan diklaim dalam paten tersebut. Jadi memang beberapa herba-herba kita yang memang secara empiris, kemudian yang diuji secara docking, ada jurnal kemarin dari Universitas Airlangga kalau tidak salah itu sudah memetakan docking dari segala macam obat-obat dari herbal, dan ternyata memang ketika ada beberapa yang sudah kita uji secara in vitro memang tidak mempunyai sebenarnya, walaupun sepertinya dia mempunyai prospektif di molekular docking, namun ketika diuji in vitro mereka sudah gagal. Jadi itu memang sudah ada beberapa data yang sudah kita miliki tentang terkait hal tersebut. Makanya terkait dengan 1,8 sinol ini juga menjawab juga pertanyaan dari kekhawatiran Pak Nur Sumedi, Kepala Balai Besar. Memang yang kita gunakan sebenarnya kita juga memuji, salah satunya Eucalyptus globulus. Selain itu juga kita menguji Eucalyptus spesies yang lain, Bapak, selain dari globulus ini. Jadi seperti saya kemukakan tadi, bahwa dengan kandungan 1,8 sinol yang tidak terlalu tinggi saja, dia sudah bisa membunuh virus seperti itu. Kemudian untuk minyak kayu putih mungkin kita akan lanjutkan, nanti mungkin Bu Evi akan supply ke kami bagaimana minyak kayu putih, kemudian apa-apa. Biasanya Balitro yang akan mensuplai apa-apa yang akan kita uji antivirusnya, dan kita akan verifikasi apakah memang ini mempunyai potensi antivirus yang cukup baik untuk dikembangkan atau prospektif seperti itu. Nah, selain itu juga kita juga mengembangkan sesuatu bahan yang lain seperti serai wangi dan sebagainya juga kita uji antivirusnya sejauh ini. Jadi memang ketika Eucalyptus globulus disebut sebagai invasive alien species, memang agak mengkhawatirkan juga penggunaan ini. Moga-moga sih dengan minyak kayu putih kita yang misalnya yang memang asli dari Indonesia, yang dari Ambon begitu banyak, bisa juga kita gunakan. Secara literatur mestinya dengan kandungan yang 1,8 sinol, mestinya minyak kayu putih akan mempunyai potensi antivirus yang prospektif juga seperti halnya Eucalyptus yang sudah kita uji. Semoga dalam waktu dekat ini, dalam minggu-minggu ini, 2 minggu ini, karena memang bahan kita itu menumbuhkan sel itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian cukup rigid seperti itu, jadi kita memang antri. Jadi Ibu Evi, Kepala Balai itu memberikan beberapa bahan-bahan herbal dan juga beberapa yang prospektif, itu juga masih antri. Jadi demikian Prof. Ika dan Pak Nur Sumedi, kita juga berharap bahwa nantinya minyak kayu putih yang ada di Indonesia akan mampu digunakan sebagai obat ini, terutama untuk COVID-19. Nah, dalam hal COVID-19, kita memang masih berusaha untuk memperoleh, karena kita mempunyai laboratorium biosafety level 3 yang cukup mempunyai keamanan yang sangat baik itu di personal maupun di lingkungan, sehingga kita sebenarnya dari segi fasilitas, kita mempunyai fasilitas untuk bisa melakukan uji in vitro terhadap COVID-19. Namun, sampai saat ini, beberapa institusi yang mempunyai akses sampel terhadap human case COVID-19 memang belum bisa memberikan COVID-19 itu. Ada beberapa juga yang belum berani menumbuhkan juga karena memang very contagious. Jadi kita masih menunggu, seandainya bisa, insya Allah sih kita
semoga bisa dapat menggunakan minyak kayu putih, terutama untuk target yang memang sudah kita cita-citakan, yaitu dengan COVID-19 ini. Demikian Pak Moderator, mungkin bisa jawaban yang bisa saya berikan. Baik, Bu Indi. Saya minta masing-masing 1 menit dari Pak Wisnu dan Bu Ingrid untuk merespon beberapa hal tadi. Silakan. Iya, terima kasih Pak. Mungkin tidak langsung terkait dengan pertanyaan karena sepertinya tidak ada yang mengarah ke saya. Tapi ada yang ingin saya tekankan di sini bahwa riset kami itu ada di ujungnya. Jadi kita itu sudah membuat sebuah model machine learning. Nah, seandainya Bapak Ibu punya kandidat senyawa atau apa yang ingin cepat diketahui dia punya potensi terhadap virus corona ini, maka silakan dikirim saja ke kami. Nanti akan diuji dengan model kami. Nanti akan keluar nilai-nilai itu probabilitasnya. Nah, daripada misalnya harus ke lab dulu dan sebagainya atau uji yang lain, nah, itu kan mungkin lama. Nah, dari situ baru bisa dipilih itu mana yang paling potensial untuk dilanjutkan ke pengujian di lab. Jadi apa yang kami lakukan adalah kita sudah mengembangkan sebuah model, cukup inputnya berupa senyawa-senyawa potensial, nanti akan diuji dengan model itu, dia punya potensi untuk menjadi suplemen atau obat bagi COVID ini atau tidak, gitu saja. Sehingga nanti dari situ Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi awal untuk meneruskan ke tahap selanjutnya, misalkan uji in vivo, in vitro, dan lain sebagainya. Tentu saja dilakukan docking dulu sih sebelumnya, kalau ingin tahu bagaimana kira-kira potensinya sebesar apa. Mungkin dari saya cukup seperti itu, jadi nanti silakan saya akan tuliskan di room chat-nya email saya, kalau memang Bapak Ibu dari berbagai balai ini punya kandidat senyawa, bisa di email ke email saya saja. Terima kasih. Baik, Mas Wisnu. Silahkan Bu Ingrid. Ya, terima kasih. Tadi juga sebenarnya tidak ada pertanyaan yang spesifik ke saya ya, tapi intinya sih saya cuma kepingin menegaskan lagi gitu ya. Tadi juga sempat dibahas juga pada FGD Badan POM tentang kayu putih ya, bahwa kalau kita klaim sebagai antivirusnya COVID-19, itu kembali lagi saya menghimbau supaya diuji cobakan in vitro dan selanjutnya pada strain SARS-CoV-2 gitu, strain virusnya COVID-19. Jadi benar-benar bisa spesifik dan klaimnya tidak misleading gitu. Jadi kalau kita bilang antivirus corona tapi ternyata buat COVID-19, itu juga kan kurang tepat ya. Jadi memang harus diujinya memang langsung pada virus SARS-CoV-2, virusnya COVID-19. Nah, tadi juga disebutkan juga pada FGD Badan POM itu bahwa ya itu tadi kalau proses untuk mengklaim sebagai antivirusnya COVID-19 itu proses penelitiannya panjang. Jadi makanya kalau kita mau berpikir pragmatis ya, tadi yang seperti yang saya anjurkan bahwa bisa saja kalau mau cepat dapat pembuktiannya lewat uji klinis, tapi klaimnya bukan sebagai antivirus, tapi sebagai pereda gejala gitu ya, pereda gejala yang tadi dengan sifat-sifat antiinflamasinya, maka bisa meredakan gejala-gela dari COVID-19 gitu. Jadi intinya sih saya mau mau menggarisbawahi yang itu gitu loh. Dan pada uji klinik yang kita akan lakukan, ini uji klinik herbal perdana untuk COVID-19 yang 2 hari yang lalu kita sudah rakor dengan Menristek BRIN, BNPB, Kemenkes, Badan POM, LIPI, dan lain-lain, pokoknya multi stakeholders ya. Itu kita pun melakukan uji klinik dengan klaim bukan sebagai antivirus gitu ya, tapi walaupun memang secara penelitian in vitro ada sifat antivirus, tapi kan belum diuji cobakan terhadap SARS-CoV-2 gitu. Jadi kita memakai klaim yang diharapkan adalah sebagai imunomodulator. Itu contoh lain ya untuk yang herbal lain. Jadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh karena pemakaiannya juga dengan cara diminum dengan oral gitu ya. Tapi kalau kayu putih atau eukaliptus itu karena yang amannya dengan inhalasi atau topikal, kalau oral memang tidak dianjurkan dan
oleh Badan POM juga tidak dianjurkan. Jadi inhalasi dan topikal, dan itu bukan dengan klaim imunomodulator, tapi klaimnya pereda gejala gitu. Itu lebih realistis gitu. Saya itu aja. Baik, terima kasih Bu Ingrid. Bapak Ibu sekalian, kita dibatasi oleh waktu, dan tentunya tadi saya amati di chat room masih banyak ini pertanyaan-pertanyaan. Nanti langsung ke narasumber, baik Bu Ingrid, Pak Wisnu maupun Bu Indi. Nah, tentu ini wawasan baru bagi kita semuanya, walaupun bagi para peneliti ini hal yang lama, tetapi momentumnya sekarang sangat tepat karena di era COVID-19 ini banyak masyarakat yang menunggu obat atau minuman apapun bentuknya untuk daya tahan tubuh, salah satunya pencegahan di tahap awal. Nah, saya rasa tadi statementnya Bu Ingrid dan Bu Indi di ujung itu relevan dengan yang disampaikan di media massa oleh Kepala Badan bahwa ini sifatnya pencegahan di awal, bukan antivirus, tapi dimungkinkan untuk riset berikutnya akan lebih ekspansif untuk bisa lebih jauh untuk antivirus gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya rasa saya tidak akan menyimpulkan. Yang intinya bahwa ini tantangan bagi para peneliti, terutama Badan Litbang untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan berikutnya, terutama pada saat ini adanya COVID-19. Dan kita tidak tahu kapan ini berhenti, dan tentunya kreativitas dari seluruh peneliti ini cukup penting untuk menemukan kalau bisa antivirus yang sesungguhnya, walaupun ini perlu kerja keras dalam waktu yang cukup lama, tidak dalam waktu yang singkat. Terima kasih kepada narasumber, kemudian seluruh peserta. Mudah-mudahan diskusi kita di sesi kedua dari Pangan News ini sangat bermanfaat, dan sampai ketemu di sesi diskusi berikutnya. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan.